Ini bukan cakra, ini tekanan kehendak. Pernah kepikiran nggak? Gimana jadinya kalau haki raja milik Luffy dari dunia One Piece tiba-tiba muncul di dunia Naruto? Bukan, ini bukan video adu kekuatan biasa, tapi lebih ke eksplorasi seru. Bagaimana dua sistem kekuatan yang sangat berbeda ini bisa saling berinteraksi? Mari kita mulai dari dasar. Di dunia Naruto, semua kekuatan berpusat pada cakra. Ninjutsu, Genjutsu, Taijutsu, semuanya butuh cakra. Cakra adalah energi kehidupan yang bisa dimanipulasi. Jadi berbagai jurus dahsyat. Nah, haki raja atau Hausoku, haki, itu beda total. Haki adalah manifestasi murni dari tekad atau semangat seseorang. Nggak perlu segel tangan, nggak perlu latihan fisik berat seperti membuka gerbang batin. Haki raja adalah kemampuan langka yang cuma dimiliki segelintir orang terpilih. Memungkinkan mereka memaksakan kehendak mereka pada orang lain. Efek paling dasarnya adalah membuat orang-orang dengan mental lemah langsung pingsan. Sekarang, bayangkan Luffy tiba-tiba muncul di tengah perang dunia shinobi keempat. Ribuan Zetsu putih berkerumun. Tiba-tiba, Luffy menatap tajam, melepaskan gelombang haki raja miliknya. Apa yang bakal terjadi? Para Zetsu putih, yang gak punya kehendak kuat dan cuma boneka, kemungkinan besar bakal tumbang massal seketika. Para shinobi aliansi yang mentalnya lagi drop, atau para ninja level Chunin ke bawah, mungkin juga bakal ikut pingsan. Ini bakal jadi pemandangan yang bikin kaget semua orang di medan perang. Para kage dan shinobi veteran seperti Kakashi atau Gai mungkin akan bertanya-tanya, jurus apa itu? Bukan genjutsu, tapi tekanannya terasa nyata. Mereka akan merasakan tekanan mental yang luar biasa, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mencoba menekan jiwa mereka. Ini bukan ilusi genjutsu yang bisa dipatahkan dengan mengacaukan aliran cakra. Ini adalah serangan langsung ke mental. Reaksi para ninja top tier bakal menarik banget. Tokoh seperti Madara atau Hashirama yang punya tekad sekeras baja mungkin nggak akan pingsan. Tapi mereka pasti akan merasakan tekanannya. Madara dengan sharingannya bakal mencoba menganalisis fenomena ini. Dia mungkin akan menganggapnya sebagai bentuk tekanan mental level tertinggi, sesuatu yang bahkan melampaui genjutsu terkuat sekalipun. Dia bisa jadi malah tertarik dan melihat Luffy sebagai lawan yang layak karena memiliki semangat yang begitu kuat. Di sisi lain, Naruto, dengan kemampuannya merasakan niat baik dan buruk, bakal merasakan kehendak Luffy secara berbeda. Dia mungkin gak akan melihatnya sebagai ancaman, tapi sebagai pancaran semangat yang murni. Mirip seperti saat dia merasakan energi alam. Mungkin dia bisa menahannya bukan cuman karena dia kuat, tapi karena empatinya yang tinggi. Ingat, haki raja juga bisa beradu. Kalau Luffy beradu haki dengan seseorang yang punya tekad sama kuatnya di dunia Naruto, seperti Naruto atau Sasuke, langit mungkin akan terbelah seperti di One Piece. Bayangkan, petir hitam menyambar-nyambar di atas Konoha, bukan karena jurus Kirin, tapi karena benturan dua kehendak yang luar biasa. Bagaimana haki raja mempengaruhi sistem pertarungan ninja? Pertama, genjutsu. Apakah pengguna haki bisa kebal genjutsu? Ini debatable. Genjutsu bekerja dengan mengontrol cakra di otak lawan. Karena pengguna haki nggak punya sistem cakra, secara teori genjutsu mungkin nggak efektif. Haki observasi, yang bisa merasakan kehadiran dan niat, mungkin bisa mendeteksi upaya genjutsu sebelum terjadi. Sebaliknya, apakah haki raja bisa mematahkan genjutsu? Mungkin saja. Jika seseorang terjebak dalam Infinite Tsukuyomi, pancaran haki raja yang kuat dari luar bisa jadi mampu membangunkan jiwa mereka dari dalam. Dengan memaksakan kehendak yang lebih kuat daripada ilusi itu sendiri. Ini membuka kemungkinan baru dalam melawan teknik ilusi. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Bagaimana dunia shinobi akan mencoba memahami dan mengkategorikan haki? Danzo dan para petinggi Anburut pasti akan sangat tertarik untuk meneliti Luffy. Mereka akan melihat haki raja sebagai senjata psikologis pamungkas. Mereka mungkin akan mencoba menangkap Luffy untuk mempelajari bagaimana cara membangkitkan kemampuan ini. Orochimaru? Wah, jangan ditanya. Dia bakal melihat Luffy sebagai subjek penelitian paling menarik sepanjang masa. Sebuah kekuatan yang tidak bergantung pada cakra atau Kekkei Genkai, melainkan murni dari semangat. Dia pasti akan melakukan segala cara untuk memahami mekanisme haki
bahkan mungkin mencoba mereplikasinya lewat eksperimen-eksperimennya yang gila. Bisa jadi, akan muncul divisi baru dalam klasifikasi jutsu. Bukan lagi ninjutsu, taijutsu, tapi ijutsu atau teknik kehendak. Pengaruhnya ke masyarakat juga bakal besar jika diketahui ada orang yang bisa melumpuhkan ribuan orang hanya dengan tatapan. Konsep Kage sebagai yang terkuat bisa goyah. Kekuatan tidak lagi hanya diukur dari jumlah cakra atau penguasaan jurus, tapi juga dari kekuatan mental dan tekad. Bisa jadi akan muncul filosofi baru di dunia shinobi yang lebih menekankan pada pengembangan kekuatan batin daripada sekadar latihan fisik dan jutsu. Mirip seperti para samurai di negeri Wano yang melatih Ryo. Para shinobi mungkin akan mulai mencari cara untuk melapisi serangan mereka dengan kehendak, menciptakan bentuk baru dari taijutsu atau kenjutsu. Pukulan berlapis haki dari Luffy bisa menembus pertahanan Susanoo sekalipun, karena haki bisa menyerang bagian dalam lawan secara langsung. Bayangkan Rock Lee yang sudah menguasai 8 gerbang, lalu menambahkan haki di setiap pukulannya. Itu bakal jadi level kekuatan yang benar-benar baru. Satu hal lagi yang menarik, haki raja seringkali dikaitkan dengan kualitas seorang raja atau pemimpin. Orang-orang secara alami akan tertarik dan mau mengikuti pengguna haki raja jika Luffy menunjukkan kualitas ini di dunia. Naruto, dia bisa dengan mudah mengumpulkan pengikut. Para shinobi yang lelah dengan perang dan konflik tanpa akhir mungkin akan melihat Luffy sebagai simbol kebebasan dan harapan baru. Visi Luffy yang sederhana tentang kebebasan dan persahabatan bisa jadi angin segar di dunia yang penuh dengan kebencian dan balas dendam. Dia bisa menjadi figur pemersatu yang tidak terduga. Mirip seperti bagaimana Naruto pada akhirnya menyatukan semua orang. Bedanya, Naruto melakukannya lewat perjuangan dan diplomasi. Sedangkan Luffy bisa melakukannya hanya dengan memancarkan kehendaknya yang murni. Jadi kesimpulannya, kehadiran haki raja di dunia Naruto tidak hanya akan menambah satu variabel kekuatan baru, tapi akan merombak total fundamental cara kerja dunia itu sendiri. Mulai dari strategi pertarungan, hierarki kekuatan, hingga filosofi hidup para shinobi, ini bukan lagi soal siapa yang menang antara Luffy dan Naruto, tapi tentang bagaimana dua dunia dengan prinsip yang berbeda bisa bersatu dan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan tak terduga. Pertarungan tidak lagi hanya adu jutsu, tapi juga adu semangat. Dan di dunia yang seringkali gelap seperti dunia shinobi, pancaran semangat seorang raja mungkin adalah cahaya yang mereka butuhkan. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira shinobi mana yang punya potensi untuk membangkitkan haki raja jika mereka ada di dunia One Piece? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.